Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin wa bihi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah, pagi hari ini diberikan banyak nikmat sehat, nikmat sempat, dan juga nikmat mendapatkan ilmu baru dari kegiatan pengibasan program CGP. Yang mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan banyak dan meningkatkan hasanah keilmuan bagi kita semua. Amin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Yang mudah-mudahan kita semua nanti menjadi orang yang diingat oleh beliau dan mendapatkan syafaatnya. Amin. Baik, yang saya hormati serta CGP yang dari SMP Ustaz Maliki dan juga dari SIT serta EVA ya. Iya. Ya. Dan Bapak Ibu guru semua Civitas SMP Tasrobani yang kami banggakan. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan ini program ya pengimbasan program pendidikan guru penggerak angkatan ke-6 ya, dengan penerapan budaya positif ya. Nah, ini mudah-mudahan kita yang hadir di sini yang belum pernah ikut CGP nanti bisa merasakan auranya, kemudian bisa menerapkan apa yang sudah kita dapatkan pada materi ini. Dan harapannya nanti kedepannya CGP ini menjadikan suatu keharusan ya, buat yang belum ikut nanti bisa ikut, karena memang arahannya kedepannya guru itu untuk implementasi kurikulum merdeka ini lebih banyak kita latihannya, dapat materinya ini dari CGP. Kalau di program PPG ini ada, tapi tidak terlalu banyak. Persentasenya mungkin sekitar 25%. Nah, ada juga yang pelatih penggerak ya, PP. Nah, ini juga ada juga. Nah, tapi lebih luasnya ini Bapak Ibu guru semua bisa mendapatkannya di program kegiatan CGP seperti ini. Dan kita alhamdulillah ini ada civitas kita baik dari SD dan dari SMP, sehingga kita bisa start duluan ya. Walaupun kita belum ikut CGP, setidaknya kita sudah mencicipi materi yang didapatkan oleh para peserta CGP ini untuk kita rasakan lebih dulu. Karena kedepannya seperti sebuah keharusan, setiap guru ini seyogyanya bisa mengikuti program CGP, sehingga pada saat implementasi kurikulum merdeka di ajaran baru itu di setiap sekolah lebih mudah pelaksanaannya ya, karena banyak sekali sesuatu yang unik, yang berbeda, hal yang baru yang bisa kita terapkan untuk peserta didik. Nah, ini contoh kegiatan budaya positif ya, atau yang mungkin yang di sekolah kita sudah ada, nanti bisa dikombinasikan gitu ya, dipadukan, digabungkan kan, bahkan dimodifikasi kan sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan di sekolah dan di peserta didiknya. Sekali lagi terima kasih kepada para saudara sekalian yang sudah hadir di kegiatan ini, dan kepada peserta CGP sendiri, kepada Maliki dan Eva, selamat melaksanakan kegiatan ini, dan kami yang di sini insya Allah akan coba mengikuti sebagai peserta ya. Oke. Dan mudah-mudahan kami bisa, yang belum ini bisa segera menyusul di berikutnya, sehingga sudah dapat bocoran lebih awal ya, karena nanti CGP ini terus jalan, ada angkatan 6, 7, 8 dan seterusnya. Oke, mungkin hanya itu yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih banyak kepada Bapak Widodo Prasetyo selaku Kepala UPTD SMP IT Ihsan Robbani. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu semua, karena saya dari SDIT sering kelepasan seperti itu. Iya, sekedar informasi ya. Alhamdulillah kalau kami CGP angkatan ke-6, untuk angkatan ke-7 itu sudah mulai, sudah lokakarya. Kemudian angkatan 8, 9, 10 itu juga sudah. Alhamdulillah kuotanya itu banyak, 10.000 orang ya. Saya nggak tahu kalau di SMPIT ada nggak yang daftar seperti itu. Harapannya untuk yang belum daftar, rajin-rajin buka SIM PKD-nya. Kalau sudah ada undangan, segera dipenuhi haknya, karena itu hak buat Bapak Ibu semua seperti itu. Dan kemudian waktu lokakarya 0 itu dihadiri oleh Bapak Kepala Dinas, yaitu Pak Mat Soleh. Beliau juga memang menginstruksikan untuk guru-guru agar dapat mengikuti program guru penggerak ini. Jadi jangan ragu untuk yang belum mendaftar, jika ada undangan segera dipenuhi undangan. Baik Bapak Ibu semua, meningkat acara yang selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, yang dalam hal ini adalah pengimbasan program pendidikan guru penggerak modul 1.4 dengan tema penerapan budaya positif di sekolah, yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita. Kepada Ustadz Maliki dipersilakan. Minta tolong operator aja. Oke. Ibu, boleh di sini nggak apa-apa? Saya di sini aja. Cek tes 1. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Ya, kami di CGP selalu disampaikan seperti itu oleh pengajar praktek, ada fasilitator, di atasnya lagi ada instruktur. Selalu disampaikan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Ya, karena kita semua adalah guru hebat yang bisa mengakomodir semua kebutuhan siswa dengan berbagai macam karakter. Baik, senang dan bahagia alhamdulillah hari ini saya bisa berada di depan rekan-rekan sekalian untuk berbagi pengalaman ya, tepatnya berbagi pengalaman atas beberapa informasi yang sudah kami dapati dari Kementerian Pendidikan. Dan teman-teman yang ingin menjadi penggerak, ya, ingin menjadi pelopor kebaikan di sekolah yang sedang saat ini mereka berada di dalamnya. Dan saya izin memperkenalkan pengajar praktik kami, namanya Pak Dr. Dwi Supriyanto MPD. Dan nanti juga insya Allah mohon doanya dari sekolah kita juga ada yang menjadi posisi seperti beliau ini. Beliau adalah Ibu Yusanti Natalia SPD, sedang dalam proses seleksi tahap, semoga bisa dimudahkan dan nanti bisa menjadi pengajar praktik. Jadi saya CGP, di atasnya ada pengajar praktik, di atasnya lagi ada fasilitator, di atasnya lagi ada instruktur. Cukup, jadi sampai di situ. Dan kemudian ini adalah teman satu kelompok kami, Bapak Nurul Huda dari SMA, Ibu Roslina dari SMA, dan Ibu Piburni dari SD, Ibu Wardati SD, dan saya sendiri yang dari SMPIT. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini biasanya kami sampaikan selalu, disampaikan terus, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ini adalah komitmen belajar. Jadi semoga hari ini kita juga bisa berkomitmen belajar yang waktunya tidak lama. Jadi yang pertama, kalau dalam virtual itu kalau ada yang bertanya itu mesti angkat tangan ya. Karena dalam virtual itu kan sengaja mic-nya maksudnya bukan dibisukan, jadi semuanya boleh mengaktifkan. Jadi silakan kalau ada yang walaupun boleh mencet hidup mic secara mandiri, tapi kita diminta untuk disiplin mengaktifkan. Dan alhamdulillah 98% sih sampai dengan sejauh ini mereka disiplin.
Kalau mungkin ada yang bocor sih biasanya nggak sengaja kepencet. Terus berikutnya kamera ya. Kalau di sini sengaja memang kami diminta untuk merekam, dan kalau pas kami sedang melakukan kegiatan Ibu, CGP maupun PP, fasilitator dan instruktur itu dilarang merekam, tidak boleh merekam karena ini adalah hak cipta Kementerian Pendidikan. Kemudian kalau yang sekarang nggak apa-apa ya, karena ini nanti akan kembali lagi ke mereka, ke kementerian. Ini waktu, mudah-mudahan kita bisa selesai tepat waktu dan silent ya. Ini kita bisa tertib, penuh cinta. Saya berharap berhadirnya saya di sini bisa menularkan hal baik ya. Kalau menurut Ibu mungkin tidak baik atau kurang pas ya, nanti silahkan diolah ya. Karena salah satu moto guru penggerak itu bergerak, tergerak, menggerakkan. Saya ulangi lagi, moto guru penggerak itu adalah pertama itu harus bergerak dulu, setelah itu baru dia tergerak, kemudian terakhir adalah jadi bisa menggerakkan. Dan ya ini sudah kami atur sedemikian rupa tadi, mulai dari awal sampai dengan akhir. Dan biasanya kalau virtual nanti di akhir saya akan minta Bapak Ibu untuk mengisi link ini ya, refleksi, tapi nanti di akhir akan kami berikan linknya. Dan ini adalah kalau memang ada yang perlu dicatat, monggo silakan dicatat. Lanjut. Nah, saya minta Bapak Ibu seperti gambar yang ada di situ, itu hanya ilustrasi. Mohon maaf, kita minta untuk tarik nafas dalam-dalam. Nah, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan perlahan. Oke, kita ulangi lagi Bapak Ibu. Tarik nafas dalam-dalam lagi, hirup, rasakan, keluarkan perlahan. Sekali lagi ya. Tarik nafas dalam-dalam, posisi nyaman kita duduknya. Tarik nafas dalam-dalam dan dikeluarkan dengan perlahan, nikmati. Alhamdulillah. Baik. Nah, kita masuk modul 1.4 tadi sudah disebut oleh Ibu Eva, budaya positif. Ini pengembangnya Bapak Ibu, ini para pengembang modul 1.4. Jadi setiap modul itu ada pengembangnya. Ini adalah orang-orang kementerian semua. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita ice breaker dulu. Teman-teman, kira-kira kalau kursinya itu saya minta masukkan sedikit di meja, bisa nggak ya? Jadi kan ada slot itu di meja itu, agak maju. Jadi nanti di belakang bisa berdiri. Ya, di belakangnya bisa berdiri. Kita berdiri di belakang kursi. Nah, agak dimajukan. Nah, seperti itu. Silakan Bapak Ibu guru hebat, kita berdiri bersama-sama. Oke, baik. Terima kasih atas kerjasamanya. Selanjutnya, teman-teman sekalian, nanti kan ada instruksi ya. Kita icebreaker kali ini agak sedikit move ya, ada pergerakan sedikit tapi nggak banyak-banyak, langkahnya nggak banyak deh. Mungkin ada yang sudah tahu. Kalau saya nanti bilang go, itu maju ya Bu satu langkah, atau teman-teman sekalian maju satu langkah, go, maju. Nggak usah banyak-banyak deh. Dua kaki ya. Terus lompat ya. Terus kalau saya bilang back, mundur dua kaki ya. Satu langkah ya. Nah seperti ini. Go, maju, back, seperti ini. Dan kalau saya bilang satu lagi stay, balik kanan ya. Tidak ada balik kiri kan ya Bu ya, sepakatnya. Nah jadi balik kanan. Jadi stay itu balik. Tep, nah, stay, tep gitu ya. Waduh, jadi muter-muter aja. Oh, bisa ya? Kita coba deh. Semuanya sekarang posisinya hadap kanan deh. Bapak Ibu mohon maaf, silakan hadap kanan. Nah, supaya nanti tidak bertabrakan. Ya, go. Silakan maju satu langkah tadi. Back. Belum kompak. Lagi ya. Go. Back. Back. Aduh. Baik, terima kasih Bapak Ibu lagi ya. Tadi ada satu instruksi yang kita belum ucapkan. Stay. Stay balik kanan. Iya. Go. Back. Go back.
Back, back, go. Go, stay back. Baik, oke, dan terima kasih. Kita lanjut. Nah, ini saya ingin menyampaikan, jadi boleh duduk kembali. Runutannya seperti ini. Jadi saya nanti akan menyampaikan kompetensi lulusan, capaian umum dan capaian khusus, pemahaman inti, eksplorasi, dan sampailah di terakhir yaitu refleksi. Dan ini sekilas Bapak Ibu. Jadi setelah menyampaikannya ini harapannya nanti kita bisa mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Jadi di sini bukan hanya siswa, semua, baik itu mulai dari office boy sampai dengan kepala sekolah ya, itu semua akan mendapatkan hal yang sama nanti. Kemudian menggerakkan komunitas sekolah. Nah nanti insya Allah saya akan membentuk komunitas yang ada di sekolah sini, komunitas yang positif tentunya di dalam bidang pendidikan, karena itu adalah salah satu misinya. Kemudian berikutnya capaian umumnya. Nah kan mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar ya, menurut KHD. KHD itu apa? Ini dia, Ki Hajar Dewantara. Dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah berpihak pada murid. Kalau dulu nih, saya masih ingat kalau belajar itu masih sering menggunakan metode ceramahnya banyak banget. Tapi kalau sekarang setelah mengikuti ini berbalik 180 derajat. Kalau 360 balik lagi. Student center. Jadi kita lebih pusatkan itu kepada murid, kita gali, karena uniknya level SMP ini sudah dianggap dia mampu mengelola informasi yang dia dapat dari internet, dari temennya dan lain sebagainya. Beda dengan yang TK sama jenjang SD rendah ya, itu mungkin kalau diminta menjawab sesuatu atau kita explore dia bingung. Tapi kalau SMP, SMA itu sudah bisa. Jadi berpihak kepada murid, evaluasi refleksi tentang praktik disiplin dan sebagainya. Dengan profil pelajar Pancasila. Apa sih profil pelajar Pancasila? Nanti ada di slide berikutnya. Peran guru membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dan berinteraksi dengan murid. Dan ini yang khususnya. Nah, nanti saya akan menyampaikan ini Bapak Ibu. Stimulus respon, teori kontrol, 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal, eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol dan segitiga sosial. Banyak banget. Ya, ini adalah materi-materi yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa diambil hal-hal yang positifnya, hal-hal baiknya. Kemudian menerapkan strategi. Ya, semuanya itu perlu strategi. Kalau tidak dilakukan dengan strategi, maka tidak akan berhasil. Menyusun langkah-langkah, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah. Senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Ada pertanyaan. Saya anggap di sini ada 3 grup ya, ada 3 kelompok ya, A, B, C. Yang sebelah sana, yang bapak-bapak saya anggap kelompok A, ibu-ibu di depan saya anggap B, dan yang sebelah kiri saya anggap kelompok C. Yang kelompok A, jawabannya hanya setuju dan tidak setuju ya teman-teman sekalian. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, apakah setuju? Setuju. Oke. Kelompok B, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Kemudian kelompok C, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, apakah setuju? Masya Allah, belajarnya setuju. Jadi dari 3 pernyataan ini setuju semua ya. Berarti nanti kalau setuju semua teman-teman sekalian, harusnya nanti ya banyak diskusi. Kenapa? Jawabannya bertentangan dengan isi materi hari ini. Kita dengarkan saja. Nah, ini adalah beberapa hal yang tadi kita sampaikan ya. Nanti ini yang akan kita pelajari. Langsung saja deh, disiplin positif. Nah, ini dia bagannya. Jadi disiplin positif itu apa saja sih yang akan kita bahas? Masya Allah nih. Ini sudah disusun demikian rupa, dan ini yang kami pelajari dan akan kami sampaikan secara singkat pada kesempatan ini. Mulai yang pertama itu, disiplin. Di sini ada tulisannya Bapak Ibu, diizinkan untuk diperbanyak oleh pelatih bersertifikat. Jadi kalau seandainya belum bersertifikat, dia dilarang untuk mengcopy ya, karena memang nanti
berbeda penyampaiannya dan itu tadi. Jadi harusnya disampaikan A, kemudian jadinya B. Ya, ini makna disiplin. Belajar. Kita fokus ke yang merah jadi ya. Namun dalam budaya kita makna kita disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nurut lah ya. Disiplin itu nurut, ngikut, manut. Kalau dalam bahasa kita sami'na wa ta'na. Oke. Nah, ini nilai-nilai kebijakan universal. Nilai universal lintas bahasa, suku maupun latar belakang. Ini yang mempengaruhi. Jadi ada bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ada yang tahu, teman-teman, motivasi intrinsik itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Intrinsik. Motivasi intrinsik dari dalam ya. Nah, nanti kita akan mencoba nih. Semua kita berharap bisa menumbuhkan ini di dalam diri kita sendiri. Dan kalau kita sudah mampu, maka kita akan tularkan ke murid dan siapapun itu. Kemudian, nah ini tadi yang sudah disebutkan. Apa sih profil pelajar Pancasila? Ini. Jadi kan kita mendidik siswa itu akan mencapai ini ya. Dan itu sudah sesuai, sangat sesuai dengan SKL kita. Bahkan lebih luber-luber lah. Tapi mungkin penerapannya saja yang belum maksimal ya. Beriman, mandiri, nalar kritis, kebinakaan global, gotong royong, kreatif. Dan eksplorasi konsep teori motivasi. Nah, ini ada 3. Tadi ini langsung menjawab dan yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman sekalian. Jadi ada 3 yang teori motivasi perilaku manusia itu. Yang pertama, motivasi yang berasal dari eksternal. Eksternal berarti luar ya. Coba kita baca bareng-bareng. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini beberapa siswa kita, Bu. Jangankan siswa, mungkin kita guru ada. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak hadir hari ini? Apa yang akan terjadi apabila saya bla 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 bla. Kalau seandainya dia motivasinya seperti itu di dalam dirinya, maka dia motivasinya tumbuh dari eksternal. Kemudian berikutnya yang kedua, masih eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini murid-murid kita yang saya mau melakukannya ini karena nanti akan ada A yang saya dapatkan dan B yang saya dapatkan. Ini berarti dia masih motivasi eksternal. Dan semoga Bapak Ibu dan saya juga kita semua bisa menerapkan yang ini. Menghargai diri sendiri. Ini yang kemarin waktu kami pelatihan di JS itu juga disebutkan apa ya? Pejuang ya. Pejuang itu nanti dia ke sini, bukan pekerja ya. Beda pejuang sama pekerja. Kalau pekerja itu sangat memperhatikan waktu. Waktunya jam pulang ya saya harus pulang. Tapi kalau pejuang, kalau memang dia amanahnya belum clear, mau sampai jam 1 malam dia pasti akan merasa nggak tenang, nggak bisa makan, dia nggak bisa nyenyak pokoknya tidurnya. Kira-kira seperti itu. Nah ini, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah kita berharap seperti ini. Kalau ini bisa dihadirkan, itu tidak tergantung sama orang lain, teman-teman sekalian. Karena apa? Dia sendiri yang kalau saya melakukan A, saya nanti akan ada kompetensi yang saya dapetin gitu deh. Nggak harus saya dapat uang 1 juta gitu. Atau nah itu berarti masih eksternal. Nah, tujuan kita adalah yang ini. Nah, semoga kita bisa mencapai ke yang 3. Amin. Nah, ini merdeka. Tadi sudah disindir juga, sudah disampaikan oleh Ustaz Widodo, kepala sekolah kita, bahwasanya nanti kita perlahan akan merdeka. Loh, sekarang belum merdeka, udah. Cuman kurikulumnya. Merdeka itu apa? Sudah diterapkan ya sama sekolah-sekolah yang lain. Artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini yang berat. Jadi kebayangkan dengan kondisi seperti ini aja, peserta didik kita susah ya. Beberapa di antara kita mengalami kerepotan ya. Apabila kita merdeka, merdeka itu kan terserah Anda gitu kan. Anda mau milih pelajaran yang mana, model yang mana, kurikulum mana yang akan dicapai dulu gitu kan. Itu silahkan. Tapi memang ini merdeka tidak hanya terlepas dari perintah, tapi dia juga sudah bisa memerintah diri sendiri. Ini yang berat. Berarti dia mesti dewasa tuh. Kalau dia nggak dewasa, saya mah
Kalau merdeka, seandainya diberikan merdeka, mungkin ada siswa kita yang berpikir dari pagi jam 7 sampai jam 4 sore tiduran aja gitu kan. Kan merdeka Ustaz. Wah, ada yang berpikir seperti itu, berarti dia tidak bisa memerintah diri sendiri. Nah, ini yang berat. Nah, tapi bismillah, insya Allah kita sebagai seorang guru bisa menerapkan. Kemudian silakan dibaca teman-teman sekalian bahwa penghargaan iya. Tadi menurut Al-Fiqhon ya, beliau menulis bukunya ini tahun 1993. Jadi itu tadi ya, dihukum oleh penghargaan, maka beberapa ini akan didapatkan ya. Ada pengaruh jangka pendek, jangka panjang, penghargaan penghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ini menurut beliau. Sampai sini mungkin Bapak Ibu ada yang tidak sepakat ya, tapi ya kita ikuti dulu ya. Nanti setelah itu baru akan kita berikan termin diskusi. Nah, sekarang saya minta untuk menjawab tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, konsekuensi beda ya Bapak Ibu. Kalau hukuman itu ya jelas dia. Kalau konsekuensi berarti kalau dia A memang sudah peraturannya seperti itu, dia harus konsekuensi, harus menepati ya. Saya tanya yang pertama nih. Sekarang kompak deh, tadi ada A, B, C. Kita jawab. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah termasuk konsekuensi atau hukuman? Hukuman ya. Oke, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, oke. Poin keempat saya ada garis bawahnya tadi, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi lagi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman? Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Baik, kita lihat hasilnya. Iya, yang terakhir tadi konsekuensi. Ini benar ya, 2 konsekuensi. Berarti teman-teman sudah bisa menerka mana konsekuensi dan mana hukuman. Alhamdulillah. Berarti 99% sudah bisa mengikuti sampai sejauh ini. Berikutnya. Nah, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Jadi perbedaannya membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Jadi kalau kita memberikan hukuman itu Bapak Ibu, ini menurut beliau ya. Tapi dan insya Allah kita ini sudah dianggap benar ya, karena ada teorinya. Membuat anak sakit untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kalau hukuman, anak membenci disiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman, paksaan. Sementara konsekuensi, stimulus atau respon ya, tanggapan. Kemudian, kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Bawahnya lagi konsep diri yang buruk, hukuman. Konsep diri yang baik. Berikutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ya, ada beberapa kemarin ya kasus terbaru di SMP itu yang menurut laporannya itu A, tapi setelah kami gali nggak bisa kebunyi A itu. Jadi ini dia masuk ke sini tuh, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena dia tahu hukumannya berat. Misalnya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau dia menggunakan dengan konsekuensi berarti dia akan mematuhi peraturan. Dan terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu kalau hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, itu kira-kira teman-teman sekalian. Kita lanjut. Ada 1 kolom lagi di sini yang akan kami tambahkan nanti di slide berikutnya. Oh, baik, nanti berarti ya. Apa itu restitusi? Restitusi itu
kondisi baik bagi murid sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Iya, teman-teman sekalian, jadi di dalam kami CGP itu ada namanya restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kalau ada siswa kita yang mereka melakukan pelanggaran atau kesalahan, itu nanti ada salah satu pendekatan yang bisa kita menyelesaikan ini dengan cara restitusi. Restitusi ini tadi itu ya, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan kesadaran. Ya, dengan kesadarannya. Kita lihat, nah ini masih yang tadi ya. Tadi hukuman sudah, sampai murid membenci peraturan dan sebagainya. Konsekuensi sudah, dan ini restitusi. Restitusi itu berarti tahapan setelahnya. Bagi kita bandingkan sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusinya merupakan pilihan. Kemudian tidak nyaman untuk murid, tidak nyaman untuk murid, jangka waktu pendek ini, jangka waktu panjang ini, menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Jadi itu restitusi itu adalah cara yang lebih baik lagi. Kalau mungkin kita ada yang tahapannya baru di sini, ada juga mungkin yang sudah di sini, tapi ada juga mungkin yang sudah masuk ke fase ini. Nah silakan Bapak Ibu nanti ini di sini sudah diklasifikasikan ya, ini oleh teman-teman komunitas guru penggerak seluruh Indonesia yang pastinya bahwasanya kalau kita memilih ini mohon maaf nih dikatakan bahwa masih mengambil peran negatif. Kemudian kalau konsekuensi sudah menyadarkan siswanya dengan tahapan ini berarti dianggapnya netral. Kalau sudah bisa menggunakan dengan restitusi, kita sudah dianggap menyelesaikan dengan positif. Oke, itu pengantar untuk restitusi ya. Nanti akan ada pendalaman lebih lanjut apa sih restitusi, karena mungkin bahasanya baru. Saya juga pun awalnya seperti itu. Apa sih restitusi gitu? Bahasa baru. Ya, kita lanjut. Nah, semakin dalam lagi mengenai restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tuh Bapak Ibu. Jadi restitusi itu. Makanya dia nilainya positif tadi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Makanya kemarin sering ada beberapa yang melakukan ini ke siswa ya. Saya sering coba ditawarkan gitu kan. Coba ditawarkan Bu, Ustadz dengan seperti ini. Dia mintanya yang ringan. Kita boleh nego gitu ya. Kita nego yang jangan yang ringan dong, yang agak ini yang nantang sedikit gitu kan. Gak apa-apa, yang penting nanti ada kesepakatan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi. Jadi fokus pada solusi ya. Restitusi bukan untuk menghakimi atau apa gitu. Gak ada jalan keluarnya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi nanti dia merehabilitasi lah ya bahasanya. Keyakinan kelas ini sebagian sudah dibentuk sih oleh teman-teman sekalian. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada yang mau menjawab? Yang kedua deh, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ada yang mau menjawab? Karena? Iya, karena keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Iya, benar sekali. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Iya, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi ini Bapak Ibu, jadi kalau tadi kita sudah paham ya, instruksi itu kan dari dalam diri, insya Allah kita tidak akan banyak protes nih. Ketika sudah diterapkan seperti ini, banyak aturan pemerintah itu. Kemudian yang lebih, apa lagi pemerintah lagi. Ini, repot lagi harus datang awal misalnya dan lain sebagainya. Mungkin di sekolah kita juga seperti itu ya. Kalau seandainya kita ganti ini jadi kasus yang ada di sekolah misalnya, atau kondisi yang ada di sekolah. Nah ini teman-teman sekalian, jadi peraturan kelas itu awal yang paling dasar itu adalah peraturan dari kelas. Jadi bukan hanya wali kelasnya, kepada seluruh teman-teman rekan-rekan guru, kita budaya positif itu bisa dibentuk dari yang paling dasar ini dari kelas. Ini dasarnya ya, pondasinya. Walaupun mereka banyak dibentuk dari rumah, tapi kelas ini yang membangun. Setelah itu nanti ke atas lagi ada keyakinan kelas. Setelah udah ada peraturan, mereka yakin. Kalau sudah yakin nih teman-teman sekalian, berarti mereka melakukan bersama-sama dan konsekuensinya dijalankan.
kemarin ada beberapa kondisi di tempat kita ya, sudah membuat peraturan kelas sedemikian rupa, bagus sekali, cuman keyakinan kelasnya berarti belum bisa diterapkan ya. Allah alam, itu banyak sekali menyebabnya. Nah, mestinya kita nanti terapkan. Kemudian kalau ini sudah bisa, maka akan tercipta lingkungan positif, dan kalau sudah lingkungan positif maka jelas budaya positif. Kemudian kita lanjutkan. Nah, saya tanya lagi teman-teman sekalian, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang mana ini? Yang A ini saya anggap A ya, atau ini yang B? Yang A apa yang B? Silakan teman-teman lihat gambar di depan, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang A apa yang B? Ini A, ini B. B. Ada yang berani menjawab kenapa B? Silakan teman-teman sekalian. Kalau tadi sudah menjawab B, kenapa enggak A ya? Kenapa jawabnya B? Karena di dalam yang di B itu, ini menurut saya. Iya. Itu dia ada kata kami sih itu. Iya. Berarti mereka tuh sepakat kalau misalkan untuk diyakini bersama-sama seperti itu. Baik, terima kasih, tepuk tangan Ibu untuk Ibu Matia. Iya, benar sekali Bu, karena di sini kesepakatan itu dilaksanakan, dibuat bersama-sama ya Bu ya, dan dilaksanakan secara bersama-sama. Guru melaksanakan, murid pun demikian gitu kan. Jadi mungkin ya, mohon maaf nih, ketika di kelas kita, di tempat sekolah kita ada peraturan kelas ataupun naik lagi menjadi keyakinan kelas, tapi kok belum bisa menjadi keyakinan kelas, itu kenapa? Boleh jadi ada satu atau dua oknum yang dia melakukan tapi dia tidak ditindak gitu ya, tidak, oh harus seperti ini, itu dibiarkan gitu. Bukan dibiarkan, mungkin dia ada apa ya kurang tegas lah, atau dan lain, sehingga tidak jadi kacau. Padahal sudah peraturannya sudah bagus sekali, tapi karena satu orang boleh, akhirnya dia ngikut, temennya boleh, yang lain boleh, dan seterusnya, jadi kacau. Kira-kira seperti itu. Kita lanjut. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa kira-kira Bapak Ibu? Iya, ini jadi ada peraturan sama keyakinan kelas ya. Kalau peraturan itu yang sudah ditulis, nah kalau keyakinan kelas itu sudah mana? Apa? Kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti keyakinan kelasnya kira-kira apa? Iya, oke. Berarti ini keyakinannya dia nanti akan bisa, kalau ini bisa diterapkan, dia tanggung jawab, dia menghormati orang lain, dilarang mengganggu orang lain, hadir sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, menghormati orang lain, berkomitmen, keselamatan, menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian mengganggu orang lain. Tadi sudah dijawab juga sama teman-teman tadi ya, masker, kesehatan, keselamatan, jangan berlari di sekolah karena keselamatan keamanan. Seandainya saja ya siswa kita sudah bisa memahami ini ya, Masya Allah. Nah, ini cita-cita kita teman-teman sekalian, makanya bismillah dengan belajar ya. Kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Ada 4 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, manusia itu butuh disayang. Rasa diterima. Itu semua, bukan hanya saya ya, teman-teman semua, dan juga murid-murid kita juga seperti itu ya. Mereka juga butuh disayang, rasa diterima dengan berbagai latar belakang mereka, dengan berbagai suku. Kemudian penguasaan. Ada di antara mereka yang mencoba menguasai ya. Kemarin unik juga dapat kita, ada yang setelah kita gali, Masya Allah, ada siswa kita Ibu, teman-teman sekalian, sudah menguatkan jaringan luar biasa. Dia sampai ada yang tidak mau terbuka karena mengungkap suatu fakta itu sampai tidak terbuka. Ya kenapa? Dia sudah menggunakan penguasaan. Berarti anak seperti itu hebat. Manajerialnya sudah keren, teman-temannya sudah bisa dikondisikan. Ya, luar biasa, ada di level kelas 8. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa mengarahkan untuk hal-hal yang positif. Kemudian kebebasan. Setiap kita
punya kebutuhan dasar yang bebas ya, tapi tentunya kebebasan juga ada batasan-batasannya. Kemudian kesenangan, dan ini semua harus kita kondisikan sedemikian rupa untuk bertahan hidup. Kalau seandainya ada di antara ini yang tidak terpenuhi, mungkin guru yang ada di sini akan keluar, tidak ada di SMP IT. Atau siswa kita tidak akan bertahan di SMP IT, dia akan keluar. Karena kapan? Di sini tidak merasa ada yang poin ini misalnya, atau dia di sini tidak ada poin ini, tidak ada poin ini atau poin ini. Gitu. Kemudian 5 posisi kontrol. Masya Allah banyak sekali ini. Nanti ada videonya ya. Ini insya Allah kita akan berikan video yang untuk poin ini. Jadi teman-teman sekalian, tadi sudah kami sampaikan, boleh jadi nanti kita ada yang di sini proses posisinya penghukum. Ada juga nanti yang guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, ada yang menjadi teman, pemantau atau manajer. Kita lihat ya, kalau seandainya kita ini langsung ke konflik masalah teman-teman sekalian. Biasanya kan kita mengatasi murid ya yang terlambat misalnya, itu nanti kalau dia menjadi penghukum, dia akan menghardik, dia akan menunjuk, oh, kamu ini ya, Masya Allah, menyakiti, menyindir, itu dia penghukum. Terus ada lagi, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu adalah guru yang bertipe penghukum. Kemudian memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Hasilnya nanti biasanya sih orang akan memberontak ya. Ada beberapa yang memberontak, apalagi yang SMA. Makanya nggak heran kalau ada anak SMA ketika dicukur menurut dia itu sudah dijaga benar, ada yang sampai ngelawan dan lain sebagainya, karena mungkin dia nggak kita berikan pengetahuan di sini, dan posisi guru di sini sebagai penghukum. Meletakkan gurunya di luar dunia, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, kaitannya dengan dunia berkualitas. Kemudian biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ada siswa yang menganggap seperti itu, dampaknya mengulangi kesalahan. Jadi kalau seandainya kita menerapkan posisi ini, maka kita lari ke akhir akan menjadikan murid kita ya nanti ngulangi lagi. Kemudian membuat orang merasa bersalah, berceramah, mengatakan seharusnya begini, ibu kecewa sama kamu nak, dan lain sebagainya. Padahal ibu sudah bla 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 bla. Kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakannya ibu stres dan lain sebagainya. Hasilnya apa? Kalau nanti ada guru yang posisinya jadi pembuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Murid ini kaitannya dengan dunia. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, maafkan saya, merasa rendah diri. Kemudian ada juga mungkin guru kita di Islam Rabbani ini yang menyelesaikan masalah dengan memposisikan dia sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu nak, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu gitu, bla 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 gitu. Jatuhnya apa? Ketergantungan. Jadi nanti kalau seandainya ada teman-teman guru yang menerapkan posisinya di sini, mungkin siswanya itu akan merasa nyaman, nempel terus kayak sama dia, kayak peranggo ya. Nempel, pokoknya harus ada ibu itu yang bela saya gitu dan sebagainya, atau ustaz tertentu gitu ya. Murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kemudian saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu lemah, tidak mandiri dan tergantung. Jadi kalau kita memposisikan diri sebagai teman itu membela, kan jatuhnya di sini guru membela, makanya di sini tidak mandiri dan tergantung. Pemantau, menghitung dan mengukur. Seorang pemantau tuh biasanya dia tahu aturan ini hukumannya seperti ini gitu kan. Apa peraturannya? Dia mencoba menanyakan ke siswa, sudah tahu belum dia peraturannya? Menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau selama ini kita lihat murid-murid kita, dia tertib,
diam. Kalau ada yang mengawasi berarti posisi kita masih dianggap ya seperti di sini ya, pemantau. Murid meletakkan guru peraturan hukum di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang saya harus tulis? Ya ini sudah ini ya, karena sudah tahu hukumannya. Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah ini sudah posisi yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 4 pemantau. Dan terakhir teman-teman sekalian, manajer. Kita semua sepakat, saya juga bismillah, pingin jadi seperti ini. Kalau kita masih di sini, nanti semoga bisa ke tahap ini, atau ke tahap ini, ke tahap ini, ke tahap ini. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi menanyakan ke siswa. Tapi ini tentunya siswa juga yang apa ya? Mereka yang sudah tidak ini ya, maksudnya menaati peraturan gitu. Jadi bisa diajak diskusi dan kita bisa menyelesaikan dengan menggunakan metode ini. Oke, kita langsung lihat video teman-teman sekalian. Mudah-mudahan hidup audionya. Bismillah. Nah, jadi ada 5 posisi tadi. Yang pertama posisi penghukum, kan penghukum ya. Yang kedua membuat orang merasa bersalah. 3 teman. Keempat pemantau. Kelima manajer. Nah ini dia tayangan videonya. Apaan Set? Bisa mau tolong diklik Set? Ah ya. Nan, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa? Apa coba? Apa lagi? Apa sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah ini yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ya ketiga ya, posisi teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis ibu saya rumah bangunkan saya, Bu. Khawatir menangkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang.
bangun tadi. Jadi biar bisa lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, keempat ya. Posisi pemantau. Masih lari lagi ya? Naren! Ini dia tarik pantau. Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ya, terakhir ya, posisi manajer. Naren! Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik, rekan-rekan sekalian, tadi ada 5 posisi kontrol ya. Tadi ada yang penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Teman-teman sekalian, kita diminta untuk melihat yang paling atas tuh ya. Kalau posisi penghukum sama membuat orang bersalah berarti kita kontrol dari luar ya. Seandainya tidak ada kita, maka orang itu akan melanggar karena kontrolnya dari luar. Dia belum kalau nggak ada ustadz itu berarti saya merdeka, kira-kira seperti itu. Ini juga demikian. Yang teman sama pemantau. Kalau tidak ada guru yang di sekolah kita yang posisinya sepater ini, pasti dia akan apa ya? Beda yang mengawasi atau beda, pasti dia akan tidak tergantung dari guru tersebut. Kalau tidak ada, biasanya dia akan melakukan pelanggaran dan sebagainya. Sementara yang terakhir ini adalah sudah bisa dengan menerapkan tadi ya, menghargai diri sendiri. Ini motivasinya sudah intrinsik, sudah bisa menghargai diri sendiri karena kontrolnya berasal dari diri. Teman-teman sekalian, untuk mencapai ini banyak sekali perjuangan. Kalau makanya kemarin ada sekolah di Lampung Utara yang
apa sih bahasanya mewajibkan ya, yang sudah dapat izin untuk ikut CGP di di SIM KB-nya ya, itu wajib ikut CGP. Kenapa? Setelah mendapatkan materi sedemikian rupa, ya pasti yang dirubah mindset, dan ini sangat mahal teman-teman sekalian. Makanya itu kemarin sangat kami harapkan sih teman-teman sekalian setelah kami menyampaikan ini ngikut gitu ya, karena di luar sana itu banyak yang peduli sama pendidikan yang ada di Indonesia. Walaupun mungkin nanti ganti tahun, ganti pemerintahan, boleh jadi nanti ganti kurikulum ya, tapi tidak masalah. Yang pasti kita akan terus berbuat demi kebaikan sekolah, dan kita kan sudah sepakat bareng-bareng ya bahwasanya kita jadi guru untuk merealisasikan yang 3 sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Paling tidak kita ilmu yang bermanfaat itu kita bisa sampaikan, dan mereka bisa menolong dirinya sendiri itu nanti di masyarakat. Baik, sebelum kita lanjut, nanti ada satu hal yang seru lagi setelah ini 5 posisi kontrol ya. Nanti setelah ini ada restitusi. Ada 3 restitusi, tapi restitusi itu menyelesaikan masalah ke sini. Jadi dia sudah posisi manajer. Jadi kalau kita sudah sampai ke tahapan ini, posisi manajer, jadi menyelesaikannya dengan restitusi nanti. Jadi ada anak dipanggil, habis itu nanti diberikan informasi. Intinya nanti mereka menyadari bahwa kesalahan dia ini, dan nanti berjanji tidak akan mengulangi lagi. Hampir sama seperti ini, tapi nanti lebih ke prakteknya. Sampai di sini kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan? Silakan. 1 poin lagi tentang segitiga restitusi. Sebelum kita masuk ke segitiga restitusi, silakan dari kelompok A. Kelompok A berarti sebelah kanan saya, yang bapak-bapak. Dari kelompok B, yang ibu-ibu. Dari kelompok C, yang ibu-ibu juga. Bu, saya izin ini Bu ya, menyampaikan ini. Nanti setelah restitusi terakhir baru nanti dipandu oleh moderator. Ya, sekarang silakan saya berikan kesempatan. Mungkin dari awal tadi kalau ada yang silakan Bu Martia, boleh. Mic-nya habisnya. Ada satu lagi mic. Oh, nih. Silakan Ibu Martia. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin bertanya di sini saya ingin bertanya terkait poin terakhir manajer. Tadi di cuplikan video itu nampaknya lancar sekali ya, Iya. Ibu. Namun bagaimana apabila nanti kami selalu atau kita mau melakukan itu, tapi anak didiknya itu masih ngeles. Iya. Banyak tawaran dan sebagainya, karena ya saya sendiri pernah mendapati anaknya seperti itu gitu kan, ketika menjaga di tiket. Jadi banyak ngelesnya. Jadi bagaimana kalau kita mau menggunakan metode yang di bagian manajer ini, kalau seandainya anak itu pintar ngeles seperti itu. Baik. Itu dari saya. Terima kasih, mohon jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sepertinya cukup satu ya, karena waktunya hampir melewati. Nanti setelah itu baru pertanyaan dipimpin oleh moderator. Kalau jawabannya dengan yang sudah disampaikan oleh Bu Martia tadi, bagaimana kita bisa menerapkan peran manajer sementara siswanya belum siap gitu ya, kira-kira seperti itulah ya. Bersyukur kita Ibu di Insan Robbani, kita ada pendidikan karakter lebih khusus, yaitu BPI. Ke depan insya Allah mohon doanya kami akan mengkelaskan. Jadi nanti ada yang kelas dasar 1, dasar 2, dan lanjut 1. Kalau sudah bisa, siapa yang bisa diterapkan dengan pola seperti ini, mereka yang sudah menyandang level BPI yang kelasnya dasar 2 gitu ya. Jadi kalau nanti ada anak yang level 1 dasar 1, nggak bisa dia pakai pola ini, mungkin pakai pola ini aja 1, 2, 3 atau 4 gitu ya. Sesuaikan. Soalnya ada beberapa anak-anak kita yang memang secara karakter dia sudah terbentuk.
Sehingga kalau kita kan dia terlambatnya juga kita pahami polanya. Sebulan sekali dia terlambat itu masih wajar. Kalau seminggu bisa 3 kali berarti udah sering dia. Apalagi mungkin diduga karena pelajaran tertentu ya, makanya dia terlambat misalnya karena dia nggak mau di jam awal misalnya. Itu maka beruntung di SMP IT insya Allah nanti kita bisa terapkan ini, tapi dengan tadi ya kita bisa klasifikasikan dengan orang yang berbeda, dengan siswa yang berbeda. Makanya nanti kami di modul berikutnya juga ini Pak Widodo sama Pak Juni Ferdi juga sudah diminta oleh pelatih membuat RPP diferensiasi. Bagaimana caranya kita dalam mengajar itu mengakomodasi berbagai karakter anak, minimal 3 deh. Ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik gitu kan. Termasuk juga penerapan ini. Nanti kita juga lihat, oh si anak ini mah nggak bisa dikasih pola manajer, harus kasih penghukum, nggak apa-apa. Kata kita sesuaikan dengan kondisi anak. Karena kemarin waktu kami diskusi juga di forum CGP, ada juga pertanyaan yang masuk demikian dan banyak sekali. Bagaimana kalau siswa kami ada yang seperti itu, nggak kooperatif dan lain sebagainya? Ambil aja tahapan 1, 2, 3, 4. Yang penting kita sudah melakukan peran. Nah nanti insya Allah ada beberapa siswa kita, saat ini pun ada anak-anak kita di SMP IT yang bisa kita berlakukan dengan peran seperti ini. Ada di kelas 7 ada, di kelas 8 ada, di kelas 9 juga ada. Itu fleksibel ya Bu, dilihat dari anaknya siapa sih gitu. Kan kita juga punya catatan Doraemon. Jadi frame ya, oh si A, oh saya tahu gitu, oh si B gitu kan. Makanya teman-teman guru itu sebelum masuk ke dalam kelas sangat disarankan itu kalau berdiferensiasi ya, itu mengetahui si A itu, oh ini nggak bisa ini dikasih pelajaran kayak gini. Dia suruh ini aja berdiri pakai tangan, kakinya di atas, baru dia bisa belajar gitu misalnya. Ada yang dia belajarnya santai di meja dengan santai, ada yang belajarnya mesti tidur di bawah gitu kan. Makanya nanti teman-teman guru dalam mengajarkan apapun materinya dibuat menjadi berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu kan di setiap kelas itu ada kemampuan anak yang berbeda-beda. Ada yang kemampuannya tinggi, beda tuh ininya soalnya. Ada yang berkemampuan rendah, sedang ya, beda soalnya. Demikian juga yang berkemampuan rendah. Dan kita harapkan nanti mereka keluar dari ruangan itu, mereka bisa mencapai capaian kurikulumnya. Dan tidak ada yang berlebihan, maksudnya nanti ada yang pinter terus dia bab 2, bab 3 langsung pelajari sehingga nanti kosong, enggak. Tapi tetap disiplin terhadap capaiannya, namun metodenya saja yang dibuat sedemikian rupa. Sehingga nanti harapannya anak-anak kita terfasilitasi, dia orangnya kinestetik, dia kalau belajar nggak bisa diem, dia gerak, udah suruh nempel-nempelin poster pakai kertas plano atau apa gitu, suruh buat peta atau apa ya. Nah itu ke depan, bismillah. Baik, itu Ibu Martia ya. Jadi kita dalam menerapkan seperti ini, kalau untuk kondisi di sekolah kita lihat dulu dengan siapa kita memberikan hukumannya. Dengan siapa kita akan memberikan hukuman. Ada lagi? Cukup? Ya, baik. Saya lanjutkan ke materi terakhir, insya Allah tentang restitusi. Ya, saya ingin tanya Bu sebelum ke restitusi. Ada afirmasi ini, pernyataan-pernyataan berikut ini nanti kita tulis di sini sama seperti tadi ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini dari 5 posisi kontrol ini masuk ke yang mana ya? Baik, membuat orang merasa bersalah ya. Kita lihat nanti ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Baik, kemudian berikutnya, ayolah lakukan demi ibu bapak teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Posisi apa di sini peran guru? Pemantau. Apakah kamu mau mendapatkan stiker HP? Ini pemantau ya. Berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Iya. Kamu selalu yang paling terakhir. Oh, kita lihat ya. Masalah. Oke.
teman-teman sudah keren semua ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Saya terharu ya. Jadi teman-teman langsung bisa mengingat dan bisa menerapkan. Semoga nanti ini hal kecil ini bisa diterapkan di sekolah kita. Setiap apapun kita menghadapi karakter anak kita. Terakhir deh, segitiga restitusi. Nah ini dia segitiga restitusi. Jadi nanti kalau kita menyelesaikan suatu masalah, teman-teman sekalian, pertama yang diminta itu kan kalau anak datang ke kita, biasanya tak terus berantem atau habis apa, itu biasanya dia datang dengan emosi yang tinggi ya. Maka diminta di sini pertama menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dengan bahasa-bahasa ini. Iya nak, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Gitu. Ini menstabilkan emosinya. Saya rasa Ibu Lasmi mungkin sangat menggunakan metode ini, gitu ya. Atau kita juga nanti harapannya bisa menggunakan metode ini. Jadi kalau ada anak kita yang habis ada masalah, apapun itu masalahnya, karena biasanya emosinya sedang tidak stabil, maka kita diminta untuk menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Oh iya, Ustaz, karena bla 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 gitu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang diposisikan di tahap validasi kebutuhan. Jadi yang pertama kita nenangin emosi anak, berikutnya kita kira-kira apa sih yang dibutuhkan supaya nanti masalah itu bisa terpecahkan tapi minim resiko gitu ya, resikonya tidak ada, tidak merugikan orang lain. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ketika dia memang kooperatif, biasanya seorang siswa kalau sudah sampai tahapan ini dia akan berjanji, oh saya akan seperti ini Ustaz, Ustazah, dan insya Allah saya tidak akan mengulangi lagi. Tapi siap ditulis, misalnya ada perjanjian di atas materai misalnya, atau dituliskan pernyataan untuk sebagai bukti, itu boleh. Karena teman-teman sekalian, setiap kejadian yang kita selesaikan itu kita semoga punya catatannya, walaupun bukan catatannya di buku yang biasa saya pegang ya, buku kesiswaan, catatan sendiri itu boleh, sangat boleh bahkan. Dan ya kita lanjutkan ke video ya teman-teman. Ini video tentang segitiga restitusi. Iya. Iya, Sarah. Ya Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari dari di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya jadi tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri loh. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai.
Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baik teman-teman sekalian, tadi kita sudah menyaksikan tayangan video tentang segitiga restitusi. Saya balik ke sini lagi. Nah, tadi di dalam tayangan tersebut sangat ini sekali ya, emosional banget kan di sini. Jadi tugas kita mestinya menstabilkan identitas dulu sampai kita masuk ke ranah tenangnya dia, baru mungkin kita bisa lanjut. Kalau seandainya kita nanti dapati seorang siswa belum mampu nih di sini, masih emosi aja sampai terakhir, pokoknya dia pinginnya mukul, nampar gitu, nggak bisa stabil, berarti kita belum berhasil. Terus berupaya di sini karena kita belum bisa sampai ke fase ini kalau stabil emosi itu belum, karena pasti dia nggak akan kooperatif, karena pasti dia akan terus emosi. Nah ini beberapa hal yang sudah kami sampaikan, semoga nanti kita bisa terapkan di sekolah yang kita cintai ini. Nah sebelum ini terakhir ya dari materi tentang segitiga restitusi. Jadi untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ya ini tahapan menstabilkan identitas. Mungkin ada di antara kita yang menganggap ini hal yang sulit ya. Ya pertama guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kita masuk ke ranah pembelaan. Pembelaan dulu. Oh ya biasa nak, kalau kamu marah itu hal yang biasalah. Semua orang kalau dibegitukan ya marah gitu kan. Itu kita masuk ke sana dulu ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Oh, tidak ada manusia yang sempurna. Hanya Allah saja yang maha segala-galanya gitu kan. Bapak Ibu juga buat salah. Ini boleh menyampaikan. Misalnya kita cerita apa gitu kan, ada kaitan tentang ini, silakan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah ini kata-kata untuk menstabilkan identitas. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, terus menerus apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, kemudian kita lanjut ke validasi kebutuhan. Kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah basic need, power, freedom, love, and belonging, fun atau survival. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah ini tadi ada di video tersebut. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apakah yang penting bagi kamu? Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru, apa bla 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 gitu. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, marah, dan lain-lain? Apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik besok lagi? Terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, ini tahap ini. Tapi tahap ini tidak bisa dilalui kalau tahap pertama tadi gagal. Kita belum berhasil menstabilkan emosi. Apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nah, dia bercerita, oh ini per karakter dan lain sebagainya misalnya. Nilai-nilai universal apa yang telah disepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya minta untuk berdiri kembali. Silakan teman-teman sekalian berdiri kembali. Sebelum saya kembalikan kepada moderator, berdiri kembali. Kursinya nggak seperti tadi, nggak apa-apa, kita beda lagi speakingnya. Sekarang saya akan menembak. Saya akan tembak
teman-teman sekalian, tapi bukan beneran ya, mainan pakai tangan doang. Tembak saya dengan tembakan dor gitu ya. Kalau saya menembak dor sekali, maka dia kalau nembaknya dor gitu ya, maka teman-teman harus balas dengan dor juga gitu ya. Dor gitu. Kalau dornya sekali itu harus dibalas dengan dor gitu ya. Dor gitu. Kalau kemudian saya bom, itu jawabnya apa? Gitu ya. Gitu. Jadi kalau dibom itu kan gitu. Coba contoh praktek. Ekspresinya mana? Ayo, boom. Dor. Balik tembak saya. Dor. Sekali lagi, dor. Boom. Nah, satu lagi. Jadi kalau saya nembaknya nerotot, dor. Jawabannya apa? Nggak kena gitu ya. Jadi sampai jawabannya itu ada yang mengatakan nyebelin gitu ya. Dor. Nggak kena gitu. Ayo, lagi ya. Dor. Boom. Dor. Oke, sambil ekspresi ya. Lagi ya. Kita sekarang praktek lagi. Boom. Dor. Ada yang bisa ngambil hikmah dari SBK terakhir ini nggak? Boleh duduk, teman-teman boleh duduk. Ada yang bisa ngambil apa sih pelajaran dari SBK terakhir kita ini banyak pelajaran yang bisa diambil. Ada satu hikmah yang akan saya gali dari permainan terakhir. Ada yang tahu? Silakan. Ya, silakan Bu Martin. Boleh Bu Martin, aktif banget. Silakan Bu. Terima kasih Bu. Iya Bu, silakan. Ayo, boleh pakai mic-nya boleh. Iya, Kasih mic. Udah. Ya kalau menurut saya, dor sekali itu seperti apa ya? Kalau kita dikasih hukuman atau dikasih apa ya? Semacam ini lah. Kalau misalnya kita maki selain kan, itu ya mereka tuh mungkin bukan. Jadi gini, kalau seandainya nih kita ada kesalahan tapi kita lakukan itu tepat, nah mungkin tapi ada sesuatu yang kita itu kurang tepat gitu, jadi dia itu kayak bakalan balik gitu kan. Nah kalau misalnya kita boom itu maksud ibaratkan kita itu memberi sesuatu yang besar, nah dan itu oleh karena itu yang siswa tadi itu bakal ada nanti dia merasakan sesuatu gitu kan. Nah kalau kita tuh kita tuh seperti memberikan apa ya, hukuman di jalur gitu kan. Nah terus respon anak itu nggak kena, artinya yang disampaikan itu nggak kena saya gitu, pengalamanku lagi gitu. Menurut saya itu sih. Baik, tepuk tangan Ibu Martia, tepuk tangan. Baik, luar biasa. Ya, seperti itu. Saya ingin coba menambahkan Ibu, kalau tembakannya sekali kan dor, kemudian kita langsung respon cepat dor, itu adalah orang yang berada di level paling tinggi 1, 2 atau 3 ya kira-kira. Kalau kita bermain game itu biasanya level 1, 2 atau 3 yang paling tinggi? 3 ya. Oh, berarti yang ketika saya tembak dor dengan sekali tembak kan langsung dibalas dor, itu berada di level 3. Kenapa demikian? Ini seseorang yang ketika diberikan amanah dia dor, sigap, dor. Diberikan amanah dia langsung samina wa ta'na gitu. Saya siap. Terus kemudian yang berikutnya yang kedua, berarti di level 2 ini. Ketika dibom, boom. Nah ketika dibom itu berarti dia dapat sih amanah itu, dia terima, tapi dia ngeluh gitu ya. Tapi dia ngomong gitu. Oh berat banget sih, saya sebenarnya nggak sanggup gitu kan. Terus yang ketiga, ketika ditembak berturut-turut, dor. Udah dikasih amanah berkali-kali tapi dia
nggak mau dia, nolak terus gitu kan, nyebelin makanya tadi kan. Jadi dia dikasih amanah nggak pernah mau dia. Oh saya nggak mau, ini di level berapa? Di level 1. Nah semoga kita bisa menjadi orang yang berada di level 3. Amin. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih atas seminar pengimbasan program pendidikan guru penggerak angkatan ke-6 oleh Ustadz Maliki dengan tema penerapan budaya positif di sekolah. Tadi setelah kita simak secara bersama-sama ya, tentunya banyak sekali ilmu-ilmu baru yang bisa kita petik kemudian bisa kita terapkan di lingkungan sekolah, kemudian kepada peserta didik kita di UPTD SMP IT Insan Robani. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, sampai termin tanya jawab sekarang kita. Iya. Alhamdulillah kita sudah sampai termin tanya jawab. Ini gimana Ustadz teknisnya? Boleh dibagi saja berarti ya, yang A, boleh B, C gitu. Oh, ini C. A, ini B, ini C. Iya. Satu-satu. Jadi ada satu termin ya? Ya, satu termin. Ya, satu termin dengan 3 penanya. Kemudian nanti teknisnya langsung dijawab atau ditampung? Langsung dijawab aja. Oke, langsung dijawab oleh narasumber kita ya. Alhamdulillah kita offline ya. Kalau kami belajarnya online. Jadi luar biasa menatap layarnya, mengorbankan waktu dan pikiran serta tenaganya ya. Tapi hari ini insya Allah kita bisa fokus karena kita offline. Baik, langsung saja kita buka termin tanya jawab. Untuk kelompok A, silakan. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Perwakilan dari kelompok A? Iya, silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sepintas melihat dari beberapa ya. Intinya saya itu berapa? 2 ya. Kenapa kok kita itu di situ ya, di situ di program guru penggerak itu rujukannya ke banyak dari tokoh-tokohnya gitu ya, tokoh-tokohnya kok dari tokoh-tokoh Islam gitu loh, yang kita kan kita IT gitu ya, mohon maaf kita IT, mungkin kita itu kurikulumnya kan mungkin kita banyak jalan menuju Roma gitu, kita lihat tadi bagaimana sih kok kita nggak punya rujukan tentang tokoh-tokoh dari Islam gitu loh. Jadi kalau kita memang IT itu kurikulumnya kan ya mungkin kalau di pendidikan gitu kan pendidikan pendidikan apa? Iya. Ya, jadi kita kan punya karakter sendiri ya. Karakter. Kayak seperti tadi yang dijelaskan oleh Ustadz Maliki tadi, kita kan punya 7 SKL tuh. Nah, kenapa kok kita nggak ke sono gitu loh? Jadi kok kita diarahkan ke sini gitu. Apakah ada, mohon maaf nih, ada nggak sih ketika kemarin di program guru penggerak, ada nggak sih bantahan? Oh kita di IT seperti ini loh gitu. Ada nggak sih seperti itu? Kita kan kurikulumnya IT itu seperti ini, dan kalau di pendidikan seperti ini. Nah nanti kalau di madrasah kan beda lagi gitu seperti itu. Mungkin seperti itu. Apa ada nggak sanggahan atau arahan ke sana gitu? Ya, mungkin bisa langsung dijawab. Untuk kelompok B dan kelompok C, mohon bersabar sebentar ya. Ya, silakan kepada Ustadz Maliki. Baik, terima kasih Ustadz Yono atas pertanyaannya. Kenapa tidak menggunakan tokoh-tokoh Islam di sini dalam ditampilkan ya? Program ini, program guru penggerak ini yang menggagas adalah Kementerian Pendidikan. Yang kita tahu mereka adalah pemerintah ya. Pemerintah, jadi kita mengikuti program yang sudah mereka desain sedemikian rupa. Dan pada prakteknya di tengah-tengah perjalanan, kemarin kan di tengah diskusi, ada diskusi, diminta setiap CGP itu menyampaikan kondisi real di lapangan. Dan apa coba yang didengar oleh mereka? Mereka sangat menawan ya, maksudnya itu sangat terharu, tertarik dengan sekolah IT. Ya, sekolah IT kan apa? Pasti sekolah IT itu
benar kata Ustadz Anwar ya, beliau Pusdiklat itu. Jadi mau pakai sistem apapun juga, kita sudah berada duluan, kita sudah duluan menerapkan ini. Cuman bajunya beda gitu. Mereka sekarang kita harus mengikuti wadahnya pemerintah. Nah, karena memang bajunya adalah pemerintah. Jadi kalau isinya penerapannya sangat kita sudah bisa menerapkan. Tapi kalau mau memperdalam lebih dalam, dulu di awal kita raker sudah pernah kita sampaikan tentang ADLX ya. Itu jauh lebih menjelimet, jauh lebih rumit dibandingkan dengan yang hari ini kita terapkan. Karena memang benar-benar detail. Tapi itu by jaringan ya, by JSIT. Sementara ini adalah by kementerian. Dan insya Allah tidak apa-apa, tidak ada masalah karena semakin kesini kita diminta untuk berkolaborasi. Ya, kalau kita tidak berkolaborasi, kita hanya sendiri akan ketinggalan. Apalagi kita hanya sebagian kecil mungkin ya, yang ada di Lampung Utara, atau mungkin orang menganggap SMP itu adalah sekolah yang sudah punya nama. Tapi kalau seandainya kita tidak mengikuti pemerintah, maka kita melawan arus. Kalau kita melawan arus, jelas bisa kemungkinan akan mereka bisa menggunakan kekuasaan mereka untuk melakukan hal-hal yang tentunya tidak kita inginkan. Selama tidak melanggar peraturan JSIT, saya rasa kita bisa mengikuti program ini dan didukung kemarin. Bahkan Ustadz Abdul Hakim pun kalau tidak salah jadi fasilitator mereka. Jadi pengurus-pengurus JSIT pusat itu ada di bagian ini. Sesuai posnya masing-masing, ada yang jadi fasilitator, ada yang jadi pengajar praktik, dan bahkan sekolah banggaan di Lampung Timur itu ada sekolah penggerak, sekolah yang sangat mendukung program pemerintah dan percontohan. Bahkan di Lampung Utara ini selalu disampaikan terus mana nih guru sekolah yang gurunya banyak guru penggeraknya di dalamnya. Kita mau lihat bagaimana karya-karyanya. Karena setiap modul kita ada aksi nyata dan mesti ada karya yang kita lakukan. Kalau tidak, kita tidak akan sampai sejauh ini. Pasti kita sudah terputus di tengah jalan. Karena kita sudah melalui modul 1 sampai modul 1.4, sekarang sudah modul 2.2, sekarang per hari ini masuk 2.2. Jadi itu kita berada di sini insya Allah sudah sesuai dan mudah-mudahan tidak ada yang menyalahi. Nanti kalau memang kita mau kondisikan sedemikian rupa, kita masuk di pelatihan ADLX ya. ADLX itu kan memang sudah menjurus ke JSIT, Active Deep Learning and Experience ya. Ya itu, dan kemarin sudah dibahas. Kalau memang mau mendalami lebih lanjut, bisa dilanjutkan dengan itu. Ini adalah bagian dari itu. Tapi kalau dibandingkan ADLX sama apa sih CGP ini atau kurikulum merdeka ini, bagaimana ininya? Ya ADLX itu sistemnya, tapi kalau kita menentang mereka, pemerintah cut. Kalau kita menentang mereka nggak ada, kita tidak boleh, bahkan nanti dianggap aliran radikal ya. Maka kita bergabung di sini untuk menghilangkan itu gitu kan, menghilangkan bahwa kita dianggap radikal. Kita nggak radikal kok, buktinya apa? IT masuk sekolah penggerak, Ustadz Abdul Hakim pengurus pusat jadi fasilitator gitu kan. Jadi kita mendukung karena memang tidak bertentangan. Bahkan memang kita juga sudah harus termanajemen, kita harus berkolaborasi ya, jangan menganggap kita perfect gitu kan sehingga kita menganggap orang lain keliru. Kita tidak mau berkolaborasi, kita berkolaborasi dengan siapapun itu selama tidak melanggar akidah ya insya Allah. Bahkan ada tantangan ke depan teman-teman sekalian, IT harus menerima siswa non muslim. Coba bayangin, ayo. Nah itu sudah mendapatkan penghargaan setinggi-tingginya. Ada yang seperti itu. Kalau sudah seperti itu bagaimana? Ini yang tadi dipertanyakan pasti tidak akan berguna lagi. Kenapa? Sudah pasti kita harus menjunjung tinggi nasionalismenya. Tidak boleh kita menonjolkan keitiannya kalau sudah ada siswa non muslim di sekolah kita. Masya Allah. Nah ini tantangannya ke depan. Baik, itu terima kasih Pak Yono atas pertanyaannya. Baik, saya sedikit menambahkan ya terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah. Benar tadi kata Ustadz Maliki, kita hendaknya bersyukur seperti itu ada di lingkungan IT, Islam Terpadu Insan Robani seperti itu. Karena apa? Budaya-budaya positif yang
ada di sekolah kita itu ternyata sudah sampai atau diduplikasi lah seperti itu ya oleh rekan-rekan kita yang awalnya terlahir dari sini, kemudian kemarin mengikuti tes P3K, kemudian di sekolahnya Laksana. Jadi Islam itu rahmatan lil alamin, seperti itu ya Pak ya. Jadi mereka menduplikasi pembiasaan-pembiasaan yang baik, budaya-budaya positif. Jadi seperti Bu Ayu ya, Bu Ayu Nurjana kebetulan teman sekelompok saya gitu. Jadi di sana beliau itu mendirikan, membiasakan sholat duha berjamaah, kemudian membiasakan tilawah Al-Quran. Walaupun di sana itu ada sekitar, kalau nggak salah beliau cerita itu satu kelas itu ada 5-10 anak yang agamanya notabene Hindu seperti itu. Tapi insya Allah ya karena di sana banyak muslimnya seperti itu, jadi pembudayaan positif itu yang beliau gulirkan di sekolah, dan kebetulan alhamdulillah didukung oleh kepala sekolahnya Ibu Eliza siapa gitu ya di SMP Negeri 1 Agung Pekurun. Seperti itu ya Pak ya. Ya. Silakan Ibu. Giliran kelompok boleh. B sekarang. Oh, B dulu ya, silakan. Iya, silakan kepada Ibu. Bu Lasmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz Maliki terkait posisi pengumpul tadi yang sebagai teman. Jadi gimana caranya kalau kita menerapkan posisi pengumpul sebagai teman, tapi kita tetap disegani oleh anak-anak itu. Karena terkadang ketika memposisikan sebagai teman, mereka tuh jadi apa ya? Ibaratnya tuh seperti menyepelekan gitu, oh sama ibu ini enak. Jadi kayak nggak ada takutnya gitu. Itu jadi pertanyaannya. Terima kasih. Baik. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Bisa langsung dijawab oleh Ustaz Maliki. Ya, karena di sini judulnya kami berkolaborasi teman-teman sekalian, saya dan Bu Eva, jadi nggak apa-apa ya tadi jawaban saya ditambahin sama beliau, karena boleh jadi yang kami dapati di ruang virtual itu beda kelompok, beda kultur, beda budaya. Jadi kami nggak ketemunya kemarin waktu Lokakarya itu pun nggak satu kelas ya Bu ya. Jadi benar-benar di ruang virtual temennya hanya 5. Kalau beliau kebetulan sama Bu Ayu Nurjanah ya, yang beliau terdata SMP IT. Jadi SMP IT ini ada 2 CGP. Satu saya, satu Bu Ayu Nurjanah. Itu data beliau dulu sebelum direvisi. Tapi ternyata tidak mudah merevisi sampai Lokakarya kemarin itu tidak ganti. Bukan di SMP sana tapi masih SMP IT Ihsan Rabbani. Jadi melanjutkan menjawab pertanyaan dari Bu Lasmi, saya rasa kita memposisikan diri sebagai teman itu dianggap bestie ya, kadang best friend atau apalah gitu ya, boleh, tapi tetap ada batasan, ada yang hal-hal yang mestinya dia ini kita tegas gitu, karena yang membuat kita biasanya dia menjadi manja dengan kita adalah ketika mungkin kita punya hal-hal tertentu itu bisa fleksibel atau bisa berubah karena kita menganggapnya sebagai teman. Kalau saya boleh saran, sebaiknya kita komitmen misalnya kita sudah berjanji dengan A gitu kan, dan A itu berlaku untuk semua gitu, bukan hanya untuk nanti untuk dia jadi B gitu. Posisi sebagai seorang teman itu akan terus berkelanjutan apabila dia selalu nyaman gitu kan, selalu nyaman, dan tentunya hal ini tidak baik juga ya, karena memang harapannya kedepannya nanti kan efeknya tadi kita sudah jelas, kita merasa ada dekeng ya, ada perlindungan dan lain sebagainya. Ada batasan-batasannya, ada hal-hal tertentu yang tidak mesti dia masuk ke dunia kita ya, atau sebaliknya kita masuk ke dunia mereka, tapi ada batasan-batasannya juga gitu. Sehingga berharap sih adanya kita misalnya di grup tertentu ya, ada kita di situ, mereka akan menjaga gitu kan, akan menjaga. Dan satu lagi misalnya tidak ada kita di sana, boleh jadi mereka ya menggunakan bahasa dan
mereka gitu, sesuai dengan mereka. Kuncinya kalau menurut saya Ibu yang menjadi posisi sebagai teman untuk saat ini kan kita berproses menuju ke manajer ya, perlahan-lahan, nggak apa-apa dilanjutkan terus. Itu pun juga lebih baik daripada yang tadi kan awal penghukum itu kan, terusnya apalagi tadi. Pertama penghukum, yang kedua apalagi teman-teman? Pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat pemantau, kelima baru manajer. Nah itu tidak apa, pasti itu tadi silakan kalau memang Ibu merasa ini kok jadi teman kok semakin kesini semakin ini ya apa sih kayak perangko tadi kan saya menyebutkan nempel terus, maka itu Ibu mesti ada hal batasannya. Boleh disebutkan kalau nanti batas ketemu Ibu batasnya sampai sini aja ya, nggak boleh masuk sampai ke kamar misalnya atau masuk sampai ke dalam gitu kan, cukup sampai di teras aja ya gitu kan. Itu salah satu istilah. Jadi ada batasannya, jangan sampai masuk ke bagian tertentu sehingga dia tetap merasa nyaman. Itu menurut saya mungkin Ibu. Jadi ini sudah lebih baik Ibu. Dan sudah beberapa tahap tadi kan dari awal. Walaupun mungkin tadi kita ketahui teman itu masih kontrol eksternal ya. Seandainya tidak ada Ibu berarti siswa itu akan melakukan pelanggaran. Tadi kan seorang posisi manajer baru dia bisa menolong dirinya sendiri. Seseorang yang kalau menurut saya itu udah dewasa sih. Jadi dia berbuat A itu tahu apa akibatnya, berbuat B apa akibatnya. Seperti itu. Nanti bisa ditambahkan ke itu ya Pak, silakan. Baik, saya menambahkan, kedengeran ya? Kedengeran. Ya, saya menambahkan ya namanya kolaborasi. Jadi saling melengkapi gitu. Jadi kalau tadi Ustadz Maliki memaparkan bahwasanya di SMPT itu ada beberapa pembentukan karakter dasar tadi ya. Iya. Ada dasar 1, dasar 2, kemudian lanjutan 1, lanjutan 2 seperti itu. Jadi mungkin kalau memposisikan diri sebagai teman, guru memposisikan diri sebagai teman terhadap murid yang bersalah itu dilihat dengan posisi anaknya seperti itu. Jadi kalau dia masih dasar 1, kita perlakukan sebagai teman. Kita lihat perkembangannya. 1 bulan, 2 bulan, ada proses perbaikan tidak seperti itu. Nah, kita lihat perkembangannya di situ, hasilnya apa? Jika memang ada proses perbaikan, maka cukup sampai di situ, alhamdulillah. Berarti kita sudah berhasil seperti itu ya, membuat anak yang tadinya bersalah, kemudian kita posisikan diri kita sebagai teman, kemudian ada motivasi dari anak itu untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Tapi kalau seandainya itu belum berhasil, mungkin kita bisa menaikkan posisi kita tadi, gitu, dari teman sebagai pemantau, kemudian sebagai manajer seperti itu. Jadi ada tingkatan-tingkatannya, begitu. Insya Allah bisa dipahami ya Bapak Ibu. Ya. Next, selanjutnya yaitu dari kelompok C, sepertinya sudah menunggu-nunggu dari tadi. Kapan nih? Kapan? Udah kejawab. Sudah nggak sabar. Udah kejawab, pertanyaan sama. Oh, pertanyaan. Iya. Baik, berarti pertanyaan masih ada aman. yang mau bertanya sih? Silakan. Silakan. Jadi ini Ustazah, yang pertama ternyata saya sudah pernah memperhatikan posisi sebagai manajer. Jadi pernah ada case di sekolah itu sendal hilang, kemudian saya tidak meminta anak untuk mencari dan sebagainya, tapi saya tanyakan untuk kedepannya solusinya kira-kira bagaimana gitu. Tapi itu benar ya, di posisi manajer. Jadi setelah itu saya menyampaikan, oh saya nanti rencana begini saja, saya akan begini, dan dia menyampaikan plannya supaya sendal itu tidak hilang lagi. Sejauh ini sih tidak ada laporan lagi sendal hilang. Itu pertama yang saya sampaikan. Apakah itu sudah di posisi benar di posisi manajer atau masih di posisi lainnya? Terus kita sebagai
dan sejauh mana gitu. Karena kita lihat kadang anak-anak ini terbukanya lebih di medsos dan itu dengan orang-orang tertentu gitu. Kita dengarnya ada case apa atau kasus apa itu di luar dari orang lain gitu. Dan kita tidak mudah mendapatkan info langsung atau kejujuran itu langsung dari siswa yang mungkin sedang bermasalah ya menghadapi itu gitu. Diperlukan sejauh mana sih sebenarnya keterbukaan anak-anak dan bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi apa ya, menjadi tempat yang mungkin nyaman ya bagi mereka untuk share atau sekedar meminta pendapat, ini sudah benar atau belum, ini saya harus bagaimana gitu. Karena sejauh ini sepertinya kadang atau mungkin sebagian besar ya mereka lebih nyaman mencari solusi di luar, dan ketika mendapat teguran dari gurunya mungkin atau dari mana ya, orang tua atau yang lainnya, mereka justru seperti kontra ya, tidak menerima dengan teguran itu gitu. Mungkin itu saja. Ya, baik. Ya, langsung dijawab aja ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Murni atas pertanyaannya tadi tentang siswa yang kehilangan alas kaki ya, dan kemudian ditanya setelah ini apa kira-kira yang dilakukan supaya tidak hilang lagi. Nah, itu sudah masuk ke proses manajer ya. Kalau menurut saya teman-teman sekalian, kita mungkin sudah menerapkan, mau yang hukum juga pernah gitu kan, teman juga pernah, manajer juga, cuman dominan yang mana itu kan biasanya karakter, balik ke masing-masing karakter ya, karakter individu. Dan semoga setelah ini nanti Ibu Murni bisa istiqomah di manajer terus gitu, posisinya di situ terus gitu. Itu yang diharapkan. Dan ya tadi memang kita sudah jelaskan ya, tidak semua siswa kita bisa berlakukan seperti itu karena memang beragam tadi ya, beragam kondisi karakter anak. Kemudian berikutnya tentang bagaimana si anak supaya terbuka. Itu mungkin solusinya tadi masuk ke ranahnya Bu Lasmi tadi, pas itu. BK ini memang sangat nyaman dia posisi sebagai teman. Nah, kalau dia sebagai teman maka dia akan curhat cerita terbuka gitu kan. Tapi tetap ada batasannya. Itu memposisikan diri sebagai itu boleh gitu ya, di posisi itu gitu kan, dengan tetap menjaga etika. Dan kemudian tadi apa lagi yang bertanya? Membuat anak supaya terbuka ya, jujur ya. Satu dengan menjadikan dia sebagai seorang teman, sehingga kalau kita ya diajarkan parenting pendekatan anak itu biasanya anak itu mau bercerita ya nanti menunggu momen yang pas gitu kan. Apa pas kita ajak dia jalan di motor, apa dia ajak makan bareng gitu kan, baru dia terbuka. Tapi kalau dengan siswa silakan dikondisikan sedemikian rupa. Kalau memang belum berhasil sih, kemarin kan kita sudah menangani suatu kejadian di sekolah kita tidak mempercayai 100% apa yang keluar dari lisannya. Kita banyak informan, banyak orang-orang di SMP IT ini orang-orang yang insya Allah jujur ya. Kita husnuzon adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang berani mengatakan apa adanya. Jadi tetap kita pertanyakan itu, dan kita juga punya fakta-fakta ya, punya bukti-bukti. Jadi dengan adanya beberapa informasi yang kita dapatkan dari berbagai sumber, itu saya rasa sumber yang sangat valid ya, sumber yang walaupun dia mengatakan A harusnya B itu tidak berlaku. Itu salah satu mendeteksi ya, walaupun kalau alam kebenaran itu hanya milik Allah ya. Yang tahu apakah dia bohong atau tidak itu dia dan Allah. Tapi kita sebagai manusia, kita sebagai seorang guru, Allah kasih caranya, Allah kasih clue-nya ya. Mungkin banyak yang bisa menggali lebih dalam itu adalah teman-teman yang kuliah di psikologi ya, karena memang bidangnya kejiwaan. Tapi kita sebagai seorang guru juga pernah belajar kejiwaan dasar, jadi kita juga bisa mengetahui apakah dia berbohong atau tidak sesuai dengan pengalaman kita masing-masing. Itu sih. Jadi kalau memang ingin menggali, mengetahui apakah dia bohong atau tidak, jujur atau tidak,
Ya bisa dengan berbagai bukti ya. Kalau kita buat skripsi itu kan ada ini apa sih? Kuesioner 1 ya. Apa sih banyak ini responden ya? Responden. Dari 10 responden yang ada, 9 mengatakan A, 1 mengatakan B. Berarti valid tuh datanya. Itu kira-kira. Kalau ingin mendeteksi benar-benar apakah si A ini berbohong atau tidak. Dan penanganannya insya Allah yaitu tadi ya, karena memang sesuatu pelanggaran yang terjadi ketika memang tidak ditindak yang ada di sekolah kita, yaitu mereka menjadi hujah ya, menjadi dasar untuk melakukan pelanggaran yang sama. Sehingga seenaknya aja bilang, itu boleh Ustaz, itu kok dibiarkan saja Ustazah, sementara kami ditindak. Nah, seperti itu. Itu mungkin beberapa yang bisa kami utarakan. Silakan Ibu, boleh ditambahkan. Cukup mau langsung kesimpulan atau Iya, gimana? Kesimpulan dari peserta? Nanti saya ada refleksi. Oh gitu. Ya, baik. Terima kasih banyak atas pertanyaan di termin diskusi ya, oleh kelompok A, kelompok B maupun kelompok C. Insya Allah semua sudah dijawab oleh narasumber kita yaitu Ustadz Maliki. Ini tiba di penghujung acara yaitu refleksi. Refleksi biasa kami kalau sehabis materi baik itu di ruang virtual maupun ruang tatap muka itu pasti ada refleksi di akhir seperti itu. Dan refleksi ini nanti langsung akan dipandu oleh narasumber kepada Ustadz Maliki, dipersilakan. Baik, teman-teman sekalian, setiap kita melakukan sesuatu kegiatan atau suatu pembelajaran disarankan untuk melakukan refleksi. Refleksi itu mulai dari awal dari awal sampai dengan akhir ya, kita apa yang didapatkan. Saya minta bantuannya kembali, tolong kembali kepada teman-teman rekan-rekan sekalian. Di sini ada A, B, C ya, siap-siap dengan orang yang berbeda. Dengan orang yang berbeda. Semoga saja ada yang mau menyampaikan ini ya. Jadi ya ada 3 boleh. Ada kan ini ada A, B, C ya. A, B, C. Mau jawab yang nomor 1, 2, 3, 4 itu. Boleh pilih yang mana. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya dapatkan. Atau pilih yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini. Kemudian peran Among. Among itu ini ya teman-teman sekalian, Among itu orang yang ngasuh ya. Kita kan disebut Among. Among itu orang yang ngomong gitu, yang ngomong. Kalau dalam bahasa pendidikannya resminya disebut Among. Kita guru disebut juga Among gitu. Kita mendidik anak murid-murid kita itu makanya disebut Among. Ya. Silakan dimulai dari yang C dulu. Dari tadi A melulu ya. Yang C dulu. Siapa yang akan menyampaikan refleksinya? Boleh. Mau nomor 1, 2, 3 atau 4? Silakan. Boleh. Ya. Ya, silakan. Bebas. Peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Sebelumnya udah dilakukan gitu kan? Iya benar, betul. Udah pernah gitu? Ya. Yang hukuman pernah, merasa bersalah pernah, teman juga pernah, baru sampai tahap itu. Hukuman merasa bersalah dan teman. Baik. Sampai pada tahap Manajer ya? pemantau dan manajer. Masya Allah. Baik, tepuk tangan untuk Ibu Fitri. Baik, selanjutnya kelompok B, silakan. Siapa yang akan menyampaikan? Mau pilih nomor 1, 2, 3, 4, silakan. Iya, silakan Ibu. Iya. Iya. Jujur saya tadi nggak disiplin karena saya telat masuk. Kalau dilihat dari jadwal saya disiplin karena saya sudah 7.30 sudah sampai sini. Cuma ada bukan belum mulai, sudah pada sini. Cuma saya tadi sedikit
Sudah dapat. Ini sudah dapat. Kalau dia dari modul materi ini. Yang kedua, motivasi intrinsik. Intrinsik kan berarti dari dalam. Berarti seperti yang sudah disampaikan oleh Bu kita di UPI, otomatis saya yakin semua guru ustaz-ustaz di sini sudah melakukan metode ataupun cara-cara yang sudah disampaikan oleh Ustaz Maliki. Hanya saja saya lihat kita seluruh ustaz-ustaznya butuh kesabaran yang lebih panjang dan lebih banyak. Itu yang lebih utama kalau menurut saya. Kemudian motivasi intrinsik ini saya sudah berusaha juga seperti Bu tadi memposisikan diri sebagai memberikan hukuman, sebagai teman dan yang lain-lain gitu ya. Hanya saja ada yang unik dari siswa ini begini, ketika kita memberikan dia tidak termasuk cerdas, tetapi ternyata dia sudah bisa masuk pada manajer. Ada itu masya Allah sekali. Saya terkadang belajar dari mereka. Jujur apa yang mereka lakukan saya banyak belajar. Dan saya termasuk di tahap ini karena agak galak. Galak itu terlalu banyak nasihat, banyak marah. Bahkan sampai 3 jam bisa nggak akan belajar karena saya memberikan banyak nasihat. Tapi saya nggak bisa menjalankan kebiasaan itu. Maaf saja karena mungkin menurut yang lain mungkin terlalu berlebihan. Karena kepedulian saya terhadap siswa itu karena saya merasa saya bagian dari T dan saya berusaha untuk sekuat dan semaksimal saja membimbing mereka. Tapi kalaupun saya sudah menetap tidak bisa, mereka tidak bisa berubah, ya kita kembali lagi kepada Allah yang memberikan hidayah mereka untuk pintar dan untuk memiliki karakter yang lebih baik. Baik. Baik, terima kasih Bu Nurholis. Iya. Amin ya rabbal alamin. Baik, benar Ibu, kan kita itu umatnya Nabi Muhammad ya? Umatnya Nabi Muhammad, kan berarti Nabi Muhammad itu jadikan suri tauladan toh. Nabi Muhammad itu Masya Allah tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nurholis. Jadi kalau bisa sabarnya unlimited ya, jangan dibatasin ya. Belum kan, kita belum pernah dilemparin kotoran kan? Masya Allah. Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Coba dulu. Iya, baik, Masya Allah. Jadi kita setiap ini boleh jadikan cerita sejarah itu jadi ini ya pelajarannya. Bahwasanya yang kita contoh saja seperti itu gitu kan, sampai sejauh itu. Maka kita bimbing diri kita sendiri. Maka bersyukur kalau teman-teman sudah ada intrinsik. Kalau sudah ada intrinsik itu nanti dia akan bergerak, tergerak dan menggerakkan. Insya Allah mudah-mudahan demikian. Terima kasih Ibu Nurholis. Lanjut ke kelompok A. Silakan, regu A. Siapa yang akan memberikan refleksi? Regu C sudah, regu B sudah. Sekarang regu A. Ya, silakan. Ayo siapapun boleh. Silakan. Mau pilih nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3, juga boleh nomor 4. Refleksi. Ayo. Silakan. Mantap. Sini akan menjawab di bertanya dulu. Usah. Pembantu tahu nomor berapa nih Pak? Nomor berapa? Maunya nomor berapa? 2. Wih, Masya Allah. Dapat boleh? Boleh. Waktu. Saya mencoba menjawab kami setelah diskusi tadi. Nanti nomor sendiri Pak. Diskusi bagian sini Pak. Jadi saya akan menjadi kamu yang seperti apa setelah mengikuti modul ini. Itu apa? Jadi apa? Oh nomor 3 nomor 4. Menyesuaikan Pak. Jadi apa namanya dengan anak yang kita hadapi dan di sini. Itu seperti yang Pak sampaikan bahwasanya dalam menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada, karakter siswa yang ada di sekolah gitu. Jadi kamunya juga
Iya. Harus berdiferensiasi tadi. Masya Allah. Gak juga Pak. Kalau kata Pak Erwin yang sering diterapkan nanti mantau. Jadi kalau ada Mantap apa Pak? Segala. Berarti harus berada di depan CCTV terus ya Pak pemantau ya. Baik, terima kasih Pak Ferdi, luar biasa ya. Jadi teman-teman sekalian, sekarang kami minta semuanya untuk memberikan refleksi. Semuanya memberikan refleksi. Terima kasih sudah diwakilkan dari A, dari C, dari B, dari A. Sekarang saya minta untuk memberikan refleksi yang sudah saya siapkan di Padlet. Nah, saya sudah menyiapkan Padlet, nanti tolong Bu Yusanti untuk di-share di Padletnya. Silakan diklik dan silakan dikirimkan refleksinya di sana. Itu sebagai dokumentasi saya telah melakukan kegiatan pada kesempatan hari ini, pengibasan. Sabar ya. OTW. Baik, silakan disampaikan. Jangan lupa tulis namanya. Jangan lupa ditulis namanya. Iya. Ya. Apapun komentarnya, apapun yang ingin disampaikan, silakan disampaikan di sana. Baik, bisa ya, Bapak Ibu? Bisa. Nah, baik, kalau memang dirasa bisa, dari saya cukupkan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan CGP Ibu Eva Aniati SPD sudah menjadi teman kolaborasi yang sangat luar biasa pada kesempatan hari ini sehingga bisa memoderatori saya dalam pengibasan pada kesempatan hari ini. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Saya akhiri dengan membaca billahi taufiq wal hidayah wa bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian. Ya, kasih aku seperti saya. Ya, demikianlah pengimbasan modul 1.4 tentang penerapan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan saya yakin Bapak Ibu di sini adalah orang pilihan ya yang ada di Insan Robani. Mudah-mudahan sesuai dengan posisi kontrolnya tadi dapat istiqomah lah ya, dapat istiqomah, dapat konsisten. Karena kalau untuk menjalankan satu peran saja, misalkan sebagai manajer itu gampang kalau dalam satu hari. Namun sulitnya untuk menjaga konsistenannya untuk beberapa hari, bahkan beberapa tahun kemudian, itu yang dirasa butuh kesabaran yang unlimited tadi ya. Baik, terima kasih banyak kepada keluarga besar PPD SMPIT Insan Robani yang telah memfasilitasi kami untuk pelaksananya pengibasan program pendidikan guru penggerak ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi kembali di lain waktu, bisa bekerja sama dan berbagi ilmu lagi. Ya, demikian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.